Pak Tantomo kepada Pak Benny, menang saja kita untuk kasih supaya dukung kita karena di TKS. Jadi 10 komitmen yang kita bikin itu dipindahkan jadi spanduk menjadi suara rakyat di mana-mana. Ya. Jadi Pak Ibnu jangan fatalistik, jangan kecewa, lakukan sesuatu sebelum terlambat. Oke. Kan gitu ya. Untuk mengontrol perjalanan pemerintahan ini ke depan. Ya kalau memang koruptor juga, kita tampari nanti. Ya, supaya ini jangan terjadi, kita batasi sekarang dia. Kita beri rel dia yang kuat, kita awasi dia. Pemerintahan dalam negara modern itu adalah yang merasa tanggung jawab rakyatnya tinggi. Partisipasi sosial masyarakatnya tinggi dalam pengawasannya itu. Oke, itu menarik ya. Apa itu gini dah. Sekarang kita mau tanya ini. Ini kan dalam rangka bahwa sebentar lagi kita itu harus mulai aktif dan apa ya. Sumatera Utara ini kan wilayah yang cukup besar. Kalau tadi Anda mengatakan hanya terbatas pada segi kefiguran daripada Pak Khairulman sebagai tokoh masyarakat, ini kan bagaimana Anda menjangkau wilayah-wilayah yang lain misalnya? Artinya tim pemenangan sampai jauh ini bagaimana, apa yang sudah dilakukan? Jadi begini Pak, itu yang tadi saya katakan, semua cara akan kita lakukan. Semua kemungkinan, semua kesempatan kita. Maka tadi saya akan mengatakan, di samping figur Golkar, struktur Golkar yang sudah juga, struktur Golkar ini kan juga cukup mumpuni sampai ke desa. Struktur partai P3 juga cukup mumpuni kepada desa. Maka kita juga akan mencari peluang-peluang dari ketokohan figur yang ada ini. Maka tadi saya salah satu katakan contoh adalah, di samping figur Golkar dan P3 itu, tadi saya katakan, Fadli Nurzal adalah juga tokoh Al-Wasliyah. Yang juga terstruktur, ada yang sampai ke tingkat ranting. Fadli Nurzal juga adalah merupakan alumni pesantren. Yang hari ini juga alumni pesantren juga ada di mana-mana. Maka semua peluang, semua lubang, semua kisi-kisi, semua sudut, kita akan upayakan untuk memaksimalkan, memperjuangkan tokoh kita. Pokoknya solid lah ya. Pokoknya insya Allah. Ya, insya Allah. Oke. Kita nanti kalau salah mungkin deklarasi. Ya kan, itu pasangan Khairulman Fadli ini akan dilakukan tanggal 2 Desember, betul ya? Insya Allah, Pak. Apa jadi dasar pemilihan makanya tanggal 2 Desember? Nggak ada perimbon-perimbonnya itu. Nggak ada perimbon-perimbonnya. Hanya cuma penyesuaian atau karena angka 2 saja gitu. 2 juga. Nanti kalau kita dalam angka 2, angka itu total kita cari entah nomor berapa pula. Jadi ada waktu kita karena kita berharap agar Gur Pak Abdul Bakri dan Ketua Umum P3 Gede Darmali bisa datang. Itu yang waktu saja Pak. Oke. Kebetulan ada dari suara benar ya. Anti korupsi itu. Itu sekali itu. Bisa itu diproklamirkan merupakan anti korupsi itu ya kan. Itulah. Allah menunjukkan jalan itu, bukan kita Pak. Jadi kita tidak mengambil momen. Saya baru tahu Pak. Ya. Berarti Allah yang menunjukkan. Sudah kita keluar saja karena itu anti korupsi kan ya. Oke, karena waktu kita barangkali sudah begitu sempit ya. Apa yang kira-kira yang ingin Anda sampaikan kepada pendengar Cindo sekaliannya untuk bisa memberikan suara nantinya pada saat pemilihan pasangan Khairulman Fadli? Pertama saya ingin menyampaikan mari kita gunakan hak kewajiban kita sebagai pemilih. Jangan kita tidak gunakan sehingga nanti kan kita melihat sekarang di mana-mana hanya sekitar 50-60% saja orang yang menggunakan hak pilih. Mari kita gunakan hak pilih kita secara maksimal agar kita jangan menyesal di belakang hari ini kalau terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan hati nurani kita. Mari kita gunakan hati nurani kita untuk menggunakan hak pilih kita. Pilihlah yang terbaik berdasarkan hati. Saya kira itu saja. Oke. Itu bicara hati nurani. Dan barangkali Bung Saiful sebagai apa penutup closingnya? Amat sangat berharap sebetulnya masyarakat Sumatera Utara untuk satu pemimpinan yang akuntabel dan bisa menghentikan degradasi tersebut. Persoalannya sekarang adalah tantangan-tantangan demokratisasi kita. Pada evaluasi Indeks Demokrasi Indonesia untuk Sumut pada 2010 disebutkan bahwa angka tentang independensi KPU itu rendah. Kemudian
angka untuk aspek kebebasan untuk memberi suara di TPS itu amat rendah. Kita lihat saja, DPT-nya amburadul. Padahal ini divisi riset dan pendataan kami, dengan basis Nurul Panjaitan, dia jamin 2 bulan bisa membuat DPT terbaik sepanjang masa dengan budget yang ada itu. Kalau DPT nggak beres, bagaimana pemilihan umum bisa dilaksanakan? Itu sergahan dari divisi riset dan pendataan basis Nurul Panjaitan. Nah, kalau semua kita berharap, tapi dicederai demokrasi itu oleh lembaga demokrasi sendiri, ini sangat mencengangkan saya. Ancaman untuk itu sudah mulai terlihat. Bulan Juni yang lalu, Sekda atau Pemprotsu menyerahkan data DP4, data potensial penduduk pemilihan umum. Sejumlah 17 juta, sekian penduduk Sumut katanya. Menurut sensus penduduk 2010, Sumut itu hanya penduduk 13,3 sekian. Kemudian pada tahun 2010 menurut BPS, penurunan jumlah pertumbuhan penduduk itu 0,9% di Sumut. Dari mana ini datang hampir 4 juta dari setahun? Padahal sejak tahun 80-an sampai sekarang, rata-rata pertumbuhan per tahun itu Sumut 2,sekian% saja. Saya sangat mengkhawatirkan dari semua kubu pasangan ini dan partai-partai jaringannya harus mengendorse di sini. Tahun 2008 hal serupa saya kemukakan pada Ben minta tunda pelaksanaan pemilihan sebelum beres DPT. Mau nang kita lagi katanya. Setelah kalah baru dia ribut pada saya. Artinya jangan cepat terjadi itu kembali. Rakyat Sumut sudah ingin mendapatkan sebuah prosedur yang amat sangat luhur dalam demokrasi. Tapi saya nanti dicederai oleh faktor-faktor non-demokratis. Terima kasih Bung Saiful, terima kasih Bung Yolidan. Begitu menarik, padahal waktu kita begitu kepingin panjangnya ya, untuk bisa lebih mengorek lagi tentang paparan hayuman apa. Namun karena radio kita harus terbatas mengenai waktu. Baiklah pendengar dan pendengar radio lainnya, hingga kini bersama kita dalam acara Persat Show edisi Senin 26 November 2012. Bung Yolidan, terima kasih atas kesempatannya berbincang dengan kami, juga Bung Saiful. Terima kasih juga bagi yang telah kita aktif. Dari Rumah Kopi Tua Nur, Jalan Kuskup Agung Medan, saya Haris Bat, Profesor Adi Christian, Teknisi Adi Audian, dan kru pamit diri. Sampai jumpa pekan depan.